Hujan tipis menggantung di atas padok, menetes pelan seperti mengiringi suasana hati Veda Ega malam itu. Lampu-lampu pit yang biasanya bersinar cerah kini tampak redup, seolah ikut merasakan kelelahan yang menggerogoti dirinya. Semua orang sudah pulang, tapi Veda masih duduk di atas box bannya, menatap motornya yang terdiam dingin. Di balik helm yang ia letakkan di samping, ada seorang anak muda yang terjebak di antara kejayaan masa lalu dan keraguan masa kini. Beberapa minggu terakhir terlalu berat, hasil race yang buruk, komentar pedas dari media, dan bisik-bisik orang padok tentang penurunan performa membuat dadanya sesak. Ia bukan takut dikritik, ia hanya takut kehilangan dirinya sendiri. Selama ini ia selalu dikenal sebagai anak ajaib Indonesia, sang pendobrak batas. Tapi kini, ia merasa seperti bayangan samar dari dirinya yang dulu. Veda mengusap wajahnya yang letih. Perjalanan panjang dari padok ke podium terasa semakin jauh, seolah ada jurang yang menelan semangatnya sedikit demi sedikit. Ia teringat bagaimana musim lalu dirinya dilulukan sebagai calon juara masa depan. Namun musim ini, ia seperti berjalan dalam kabut tebal, mencari arah yang hilang. Momen-momen gagal menyalip, kesalahan pengereman, dan kehilangan grip membentuk luka yang tak terlihat. Di tepi pit lane, suara angin bersiul seperti mengejek. Veda menunduk, membiarkan rambutnya yang sedikit basah menutupi mata. Ia berusaha mengatur napas, tapi setiap tarikan hanya membuat dada terasa semakin berat. Di sudut pikirannya, pertanyaan mengganggu itu muncul lagi, apakah aku sudah tidak cukup hebat lagi? Pertanyaan yang menusuk lebih dalam daripada crash apapun yang pernah ia alami. Handphonenya bergetar, notifikasi berita, banyak yang bertanya, apa yang terjadi dengan Veda Ega? Ia menutup layar dengan cepat, seolah tulisan itu adalah racun. Ia tak kuat membaca pendapat orang-orang yang tak pernah merasakan kerasnya aspal dan beratnya motor saat kehilangan grip. Tapi ia juga tahu, pelarian tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia hanya takut bahwa mungkin mereka benar. Veda berdiri pelan, menghampiri motornya. Tangannya menyentuh fairing yang masih dingin, seperti menyapa sahabat lama yang kini menjauh. Kita masih bisa, kan? Bisiknya lirih. Tidak ada jawaban, hanya pantulan wajahnya sendiri yang terlihat lelah dan kehilangan arah. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia merasa benar-benar sendirian, dan itu menakutkan. Namun di balik keheningan itu, jauh di dalam dirinya, ada bara kecil yang menolak padam. Sebuah dorongan samar yang berkata bahwa semua ini belum berakhir. Bahwa ia harus menemukan sesuatu, apapun, yang bisa mengembalikan jiwanya ke trek. Ia belum tahu apa bentuknya, belum tahu arah mana yang harus ditempuh. Yang ia tahu hanyalah satu, ia tak boleh berhenti di sini. Karena seorang juara tidak lahir dari kemenangan, tapi dari bagaimana ia bangkit ketika semuanya terasa runtuh. Malam itu, setelah diam cukup lama di padok yang sunyi, Veda akhirnya kembali ke hotel dengan langkah yang berat. Di lorong yang panjang dan remang, ia merasakan kelelahan bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hatinya. Sesampainya di kamar, ia menjatuhkan diri ke kasur, menutup wajah dengan tangan, mencoba menghilangkan rasa gagal yang menekan dadanya terus-menerus sejak beberapa race terakhir. Namun sayangnya, kegelisahan itu tak mau pergi. Ia merasa seperti terkurung dalam ruang sempit tanpa jendela. Dalam upaya mengalihkan pikiran, Veda mengambil handphone dan membuka YouTube. Tapi bukannya mencari hiburan, ia mendapati fitur recommendation menampilkan video highlight balap, sebuah kebiasaan lama yang sulit ia hilangkan. Jempolnya berhenti ketika melihat thumbnail seorang pebalap yang sudah lama ia kagumi, Toprak Razgatlioglu. Judulnya sederhana, tetapi menggetarkan, The King of Latte Braking, Unbelievable Savage dan Overtakes. Di titik itulah, sesuatu di dalam dirinya seperti terbangun. Ia menekan play. Video dimulai dengan suara mesin melengking, gambar Toprak melesat masuk tikungan dengan kecepatan gila, ban belakang sliding, motor hampir rebah tapi tak tumbang, semua dilakukan dengan kontrol yang tak masuk akal. Veda tertegun.
Rasanya seperti menonton keajaiban. Teknik itu tak hanya agresif, itu adalah seni. Seni yang memadukan keberanian, intuisi, dan kepekaan pada batas. Ketika video memperlihatkan super latte braking khas Toprak, di mana ia menunda pengereman sampai detik terakhir, lalu menggeser berat badan untuk menjaga keseimbangan diagonal, jantung Veda berdetak cepat. Bukan karena takjub saja, tapi karena ada rasa iri. Iri dalam bentuk yang positif. Ia merasa seolah sedang melihat sesuatu yang selama ini hilang dalam gaya balapnya. Sesuatu yang liar, bebas, dan berani mengambil risiko. Sesuatu yang mungkin ia butuhkan untuk keluar dari kebuntuan. Setiap detik video itu menusuk langsung ke kalbunya. Ia mendekatkan muka ke layar, memperhatikan detail kecil, cara Toprak menggantungkan badan, posisi jarinya di tuas rem, timing throttle, hingga bagaimana matanya tetap tenang saat motor berkeliaran liar. Tak lama, Veda duduk tegak, tubuhnya tak lagi selemah tadi. Ada percikan di matanya, sebuah kilatan yang sudah lama hilang. Seolah video itu membangkitkan kembali bagian dirinya yang tertidur. Saat adegan save paling ikonik muncul, Toprak menahan motor yang hampir rebah dengan lutut, lalu masih menyalip dua pebalap sekaligus. Veda tiba-tiba berdiri dari kasur dengan napas terengah. Perasaan yang ia tekan sedalam mungkin mulai muncul ke permukaan, keinginan untuk berubah. Keinginan untuk melawan keterpurukan. Keinginan untuk kembali menantang batas. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasakan sedikit cahaya dalam gelap yang menelan dirinya. HP-nya berhenti memutar video, tapi kepala Veda justru dipenuhi visi baru. Seakan ada suara halus yang berbisik, kau harus mencoba. Kau harus menciptakan versimu sendiri. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket dan kunci motor pit, meski waktu sudah lewat tengah malam. Ia tidak peduli. Di wajahnya muncul senyum kecil, senyum yang bukan milik orang yang sedang putus asa, tetapi milik seseorang yang baru menemukan secercah harapan. Malam itu, tanpa ia sadari, perjalanan menuju teknik baru ala Toprak baru saja dimulai. Jam hampir menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Veda tiba kembali di sirkuit. Angin malam terasa menusuk kulit, dan lampu-lampu pit yang redup menciptakan bayangan panjang di sepanjang trek. Tempat itu biasanya riuh oleh suara mesin dan teriakan kru, tetapi malam ini sunyi. Hanya ada gema langkah Veda dan detak jantungnya yang mulai tak sabar. Ia tahu tindakan ini tidak normal, bahkan gila. Tapi sesuatu dalam dirinya memaksa untuk bergerak, seperti ada magnet yang menariknya menuju aspal gelap itu. Ia membuka garasi dengan tangan bergetar antara dingin dan tekad. Motor Moto3-nya terparkir seperti binatang buas yang tidur. Veda menyalakan lampu garasi, mengenakan perlengkapan seadanya tanpa bantuan mekanik. Tidak ada telemetri, tidak ada chief engineer, tidak ada kru yang mengawasi. Hanya seorang pebalap muda yang sedang menang melawan dirinya sendiri. Ketika ia menyalakan mesin, suara knalpot bergema keras, memecah kesunyian malam seperti pekikan kebangkitan. Tanpa pemanasan panjang, Veda langsung melesat ke trek. Angin dingin menerjang visornya ketika ia menambah kecepatan menuju tikungan pertama. Ini bukan latihan biasa, ia ingin langsung menguji keberanian. Saat memasuki area pengereman, ia ingat bagaimana Toprak menunda rem sampai titik yang tampaknya mustahil. Veda memutuskan mencoba. Ia menahan rem, menahan, hingga seluruh tubuhnya menegang. Ban depan mulai goyah. Motor gemetar liar. Ia kehilangan garis. Hanya dalam sepersekian detik, motor tergelincir keluar lintasan. Veda terpelanting dan berguling 2 kali di rumput. Tubuhnya menghantam tanah keras, membuat napasnya seolah tercabut dari paru-paru. Ia terbaring diam, menatap langit hitam yang dingin, mendengar gema dentuman motornya berhenti beberapa meter dari sana. Rasa sakit menghantam, tapi entah kenapa ia tersenyum. Bukan karena gila, tapi karena ia tahu ini masih jauh dari batasnya. Dengan tubuh gemetar, ia bangkit, menyeret motor kembali ke trek. Belum, gumamnya, aku belum mengerti ritmenya. Ia mencoba lagi.
dan jatuh lagi, lalu lagi, 3 kali dalam kurang dari 1 jam. Setiap crash membuat tubuhnya memar, tapi anehnya, semangatnya justru semakin keras menyala. Dalam setiap kegagalan, ia melihat sebuah pola kecil, sebuah petunjuk halus mengenai apa yang kurang dalam gerakannya. Pada percobaan keempat, sesuatu berubah. Ketika ia menunda pengereman sampai batas ketakutan, ia tiba-tiba memindahkan berat badan lebih diagonal, seperti bayangan toprak dalam videonya. Motor sempat sideways, ban belakang mengibas keras, tapi kali ini Veda tidak terpental. Ia mengimbangi dengan throttle lembut, sebuah gerakan instingtif, bukan rencana. Motor akhirnya stabil dengan gaya yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Slidingnya terkendali, bukan liar. Ada klik di dalam hatinya. Sesuatu yang selama ini hilang kembali. Ia berhenti di pinggir trek, membuka helm, napas tersengal penuh adrenalin. Matanya terbuka lebar, bukan karena takut, tetapi karena kagum pada apa yang baru saja ia rasakan. Meskipun masih jauh dari sempurna, ia tahu ia mendekati sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Malam itu, di sirkuit yang dingin dan sepi, Veda Ega Pratama memulai babak baru dalam hidupnya, babak yang akan membentuk teknik paling berbahaya, paling liar, dan paling mematikan dalam kariernya. Pagi menjelang pelan, membawa cahaya lembut yang menyingkap luka-luka kecil di tubuh Veda. Ia kembali ke padok dengan langkah pincang, motor yang tadi malam ia paksa berlatih kini diseret perlahan. Kru belum datang, sirkuit masih lengang. Namun di antara keheningan itu, ada satu sosok yang berdiri diam di depan pintu garasi Honda Tim Asia, seorang pria tinggi berjaket hitam, wajahnya sebagian tertutup bayangan matahari pagi. Veda berhenti. Ada sesuatu yang aneh, seolah pria itu sudah tahu apa yang terjadi di malam buta tadi. Pria itu melangkah maju tanpa banyak kata. Tatapannya tajam, tidak menghakimi, justru seperti mengukur, mengobservasi. Ia menatap motor Veda yang penuh tanah rumput dan bekas gesekan aspal. 4 kali crash, katanya dengan suara berat, seperti seseorang yang sudah sering melihat ambisi hancur di lintasan. Dan kau tetap mencoba. Itu bukan tindakan orang bodoh. Itu tindakan orang yang sedang putus asa, atau seseorang yang sedang mencari sesuatu. Veda terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia tidak mengenal pria itu, namun dari cara ia berbicara, jelas ia bukan orang sembarangan. "Siapa Anda?" tanya Veda, mencoba terlihat tenang padahal tubuhnya masih gemetar. Pria itu tersenyum tipis. "Dulu, beberapa orang memanggilku Murad," ujarnya. "Aku pernah bekerja di tim yang menang dengan pebalap yang tidak tahu cara menyerah." Tidak perlu disebut nama, Veda langsung tahu yang ia maksud, Toprak Razgatlioglu. Seolah mendengar isi pikirannya, Murad melanjutkan, "Aku melihatmu tadi malam. Teknikmu berantakan, timingmu kacau, dan sudut badanmu salah." Kata-kata itu menusuk, tapi bukan untuk merendahkan. Lebih seperti diagnosis seorang dokter yang tahu apa yang ia bicarakan. "Tapi," lanjutnya sambil menunduk melihat motor Veda, "kau punya satu hal yang tidak bisa diajarkan, berani untuk mencoba hal yang bahkan para juara takut lakukan." Veda merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, seseorang tidak menertawakan kegagalan-kegagalannya. Tidak meremehkan eksperimen gilanya. Justru sebaliknya, pria misterius ini melihat potensi di balik semua kekacauan itu. "Aku tidak mencoba meniru Toprak," kata Veda dengan suara pelan. "Aku hanya ingin menemukan sesuatu yang bisa membangunkan diriku." Murad mengangguk, seolah sudah tahu jawaban itu jauh sebelum Veda mengucapkannya. "Kalau begitu," ujar Murad sambil menepuk bahu Veda, "kau harus berhenti berlatih seperti anak yang tersesat." Ia melangkah ke dalam garasi, memeriksa setang, rem, dan posisi footstep motor. Teknik ini bukan sekadar terlambat mengerem. Ini tentang mengatur diagonal tekanan tubuh, membaca grip yang tidak stabil, dan memaksa motor menari di batas ketidakseimbangan. Ia memandang Veda serius.
Jika kau ingin mencoba gaya ini, aku akan bantu. Tapi ada syaratnya, jangan pernah lakukan ini sendirian lagi. Saat sinar matahari menembus garasi, Veda merasakan sesuatu yang belum ia rasakan sejak lama, arah. Bukan kepastian, bukan kemenangan, tetapi arah. Murad berdiri di depannya seperti pintu menuju dunia baru, sebuah dunia yang penuh risiko namun penuh kemungkinan. Veda menelan ludah, lalu mengulurkan tangannya. Ajar saya. Murad menerima uluran itu tanpa ragu. Dan di momen itu, dimulailah perjalanan mereka menuju kelahiran teknik yang akhirnya akan mengguncang dunia balap. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian latihan brutal yang hampir tidak masuk akal. Murad membawa Veda ke area khusus di sirkuit, bagian yang jarang dipakai, penuh karet ban sisa dan guratan aspal hitam pekat. Tempat yang sempurna untuk menemukan batas baru, kata Murad sambil menyilangkan tangan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, latihan dimulai, tanpa kamera, tanpa tim, tanpa keramaian padok. Hanya suara mesin dan tekad seorang anak muda yang ingin keluar dari jurang mentalnya. Murad tidak pernah memulai dengan hal mudah. Teknik toprak bukan soal gaya keren. Ini soal memahami ketidakseimbangan, katanya. Ia menyuruh Veda melakukan pengereman diagonal pada kecepatan yang membuat bulu kuduk berdiri, menggeser titik berat tubuh, lalu memutar throttle dalam hitungan milidetik. Berkali-kali motor nyaris rebah, beberapa kali sempat sliding liar, namun Murad selalu berdiri di samping lintasan dengan tatapan tajam. Jangan lawan slide-nya, teriaknya. Arahkan, dengarkan motor itu. Crash kembali terjadi, tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Setiap kali tubuh Veda menghantam tanah, ia merasakan seolah sedang meretakkan batas dirinya, fisik dan mental. Namun, berbeda dari latihan malam itu, kini ia memiliki seseorang yang memahami ambisi berbahaya ini. Murad selalu menghampiri, memeriksa dirinya, lalu berkata dengan tenang namun tegas, "Bangun. Kita belum selesai." Kata-kata itu seperti bahan bakar yang membuat Veda menolak menyerah. Hingga suatu pagi, sesuatu mulai berubah. Saat memasuki tikungan tajam dengan kecepatan lebih tinggi dari biasanya, Veda menunda pengereman sampai titik yang membuat Murad mengangkat alis. Namun kali ini, tubuh Veda bergerak lebih natural. Ia memindahkan berat badannya ke depan diagonal secara instingtif, ban belakang merayap miring, dan motor sliding, tapi stabil. Tidak liar, tidak melawan, justru seperti sedang mengalir mengikuti kehendaknya. Murad terdiam sesaat, lalu berlari kecil mendekati lintasan. "Hentikan motornya," teriaknya. Veda mengerem perlahan, memutar kepala dengan napas tersengal, tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Murad menghampirinya, matanya membesar seperti seseorang yang baru saja menyaksikan kelahiran badai. "Apa yang barusan kau lakukan?" katanya pelan. "Itu bukan kapi toprak. Itu sesuatu yang lain." Veda turun dari motor, masih bingung. "Aku cuma mengikuti gerakan tubuh," katanya. Tapi Murad menggeleng. "Bukan. Kau menggunakan kombinasi yang belum pernah aku lihat, pengereman diagonal, shifting agresif, pengalihan beban cepat di tengah slide, dan throttle micro precision. Kau tidak meniru, kau menciptakan." Angin pagi berembus, membawa keheningan singkat di antara mereka. Lalu Murad menyeringai tipis. "Kita butuh nama." Veda menatap motornya yang masih berasap tipis, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Teknik itu terasa asing, namun nyata, liar, berbahaya, tapi penuh kendali dalam chaos. Sebuah gaya sliding yang tidak sepenuhnya toprak, tidak sepenuhnya Veda, tetapi perpaduan yang hanya bisa lahir dari rasa hancur yang dipaksa bangkit kembali. Setelah beberapa detik diam, Veda tersenyum kecil. "Bagaimana kalau The Veda Shift?" Murad menepuk bahunya keras. "Tepat, itu dia. Teknik yang akan mengubah nasibmu." Kabar tentang perubahan drastis gaya balap Veda mulai menyebar pelan seperti bara api yang merambat di antara jerami kering. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi beberapa kru dari tim tetangga mulai mencium keanehan, suara pengereman yang tidak wajar,
guratan slide yang lebih panjang dari biasanya, dan asap tipis yang muncul dari ban belakang setiap kali Veda keluar dari tikungan. Di dunia balap, rumor selalu berjalan lebih cepat daripada motor apapun. Dan rumor itu akhirnya sampai ke telinga orang yang paling tidak ingin mendengarnya, rival utamanya, Luca Mendes. Luca, pebalap flamboyan dari Spanyol yang sudah 2 musim berseteru dingin dengan Veda, melihat perubahan itu sebagai ancaman langsung terhadap posisinya sebagai bintang utama kelas tersebut. Ia terkenal angkuh, penuh percaya diri, dan selalu meyakini bahwa tidak ada pebalap Asia yang bisa menyentuh levelnya. Ketika mendengar bahwa Veda kini punya teknik baru yang, katanya, ekstrim dan berbahaya, Luca hanya tertawa sinis. Anak itu selalu putus asa saat tertekan, katanya kepada kru. Mari kita lihat berapa lama sampai dia menghancurkan diri sendiri. Namun tawa itu mulai menghilang ketika Luca melihat Veda langsung di sesi latihan bebas berikutnya. Di tikungan cepat, tempat yang biasanya hanya bisa ditaklukkan para pebalap nekat, Veda masuk dengan gaya baru yang membuat semua orang terpaku. Motor meluncur sideways dalam sudut gila, ban belakang berteriak memuntahkan asap, namun tubuh Veda tetap stabil bagaikan penari yang tahu setiap ritme aspal. Teknik itu tidak wajar, tidak Moto3, tidak normal. Bahkan Luca, yang sudah melihat segala macam aksi nekat, mendapati dirinya ternganga beberapa detik. Ketika Veda melewati Luca di lintasan, ia tidak menatap, tidak mengangguk, tidak mengajak bicara. Justru hal itu yang membuat Luca panas. Rivalitas mereka selama ini selalu penuh intrik, penuh tatapan, penuh perang mental. Tapi kini, Veda justru mengabaikannya, seolah Luca bukan lagi ancaman yang layak diperhatikan. Bagi seorang pebalap yang hidup dari ego dan sorotan kamera, itu lebih menyakitkan daripada kekalahan apapun. Di padok, Luca menghampiri garasi Honda tim Asia dengan langkah besar yang dipenuhi kemarahan. "Kau pikir siapa dirimu?" serunya kepada Veda yang sedang melepas helm. "Mengemudi seperti orang gila tidak membuatmu lebih hebat." Veda menatapnya, diam sejenak, lalu berkata pelan namun menusuk, "Aku tidak gila. Aku hanya tidak takut lagi." Kalimat itu, sederhana tapi penuh makna, menghantam ego Luca seperti tamparan keras. Keributan kecil itu langsung memancing perhatian seluruh tim. Kru saling menatap, beberapa mencoba menenangkan, tapi tensi di udara sudah terlalu panas. Murad berdiri di belakang Veda, tangan terlipat, matanya tajam menembus Luca. "Jika kau tidak bisa mengikuti evolusi," katanya dingin, "lebih baik jangan mencoba menghalangi." Luca mendengus, menepis bahu kru yang menahan, lalu berkata dengan nada penuh tantangan, "Baik. Kita selesaikan di trek." Ketika Luca pergi, suasana masih bergetar oleh kemarahan dan ego yang bentrok. Veda menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Teknik The Veda Shift baru saja lahir, dan tanpa ia sadari, teknik itu bukan hanya mengubah cara ia balap, tetapi juga memicu rivalitas yang akan segera meledak menjadi perang besar di lintasan. Dan perang itu, cepat atau lambat, akan menentukan apakah ia benar-benar bangkit atau hancur untuk selamanya. Hujan yang sejak tadi hanya berupa rintik akhirnya turun lebih deras, menimpa permukaan aspal yang sudah panas sejak sesi latihan sore tadi. Keputusan balapan tetap digelar menjadi perdebatan sengit di padok, tapi Race Direction bersikukuh, cuaca masih dalam batas aman. Di tengah kegelisahan itu, Veda berdiri di balik tirai pit, menatap garis start yang mulai diselimuti kabut tipis. Di dadanya, degup jantung terasa seperti genderang perang, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu ini saat yang menentukan apakah teknik barunya benar-benar mampu menantang batas manusia. Teknik ala toprak di lintasan basah, bahkan toprak sendiri jarang melakukannya. Ketika lampu-lampu merah di atas starting grid mulai menyala satu persatu, Veda mengingat pesan pelatihnya, "Jangan biarkan lintasan yang mengendalikanmu. Kamu yang memilih garis. Kamu yang menciptakan peluang." Kata-kata itu menggema begitu kuat di kepalanya, hingga ia nyaris tak mendengar suara mesin-mesin lain. Di momen itu,
Ia membayangkan kembali bagaimana Toprak menguasai motor seakan tubuhnya menyatu dengan gaya slide terkontrol. Dan kini, di kondisi ekstrim ini, ia hendak mencoba versi yang lebih gila, wet drift control. Balapan dimulai dengan semburan air dari ban motor yang melesat bersamaan. Para pembalap langsung berhati-hati, namun Veda justru membuka gas sedikit lebih lebar dari orang lain. Motor Hondanya sempat goyang kanan-kiri karena limpahan air, namun ia tetap tenang. Ia menahan motor dengan lutut dan pinggul seperti yang diajarkan mentor Turkinya, lalu menurunkan rem secara bertahap hingga roda belakang mulai terasa melayang sedikit. Slide basah yang seharusnya mengantar pembalap ke kecelakaan justru ia jadikan awal permainan. Beberapa pembalap menoleh ke belakang, tak percaya bahwa seorang rookie berani melakukan manuver seaneh itu di trek hujan. Tidak butuh waktu lama sampai efeknya terlihat. Setiap tikungan panjang, Veda mengambil garis luar yang tak masuk akal. Di sana genangan air justru lebih tebal, tapi itulah yang ia manfaatkan. Ia menghentakkan tubuhnya ke arah berlawanan, membuat motor hampir rebah, kemudian menahan slide dengan rem depan yang dicicil halus. Motor menari di atas air seperti sedang melakukan aksi freestyle, tapi dengan kecepatan 180 km per jam. Penonton yang melihat lewat layar besar sontak histeris. Komentator kehilangan kata-kata. Seolah dunia baru melihat wet drift pertama dalam sejarah Moto3. Sementara itu, rival beratnya yang membuntuti sejak bab sebelumnya, Sakamoto, mulai panik. Ia tahu Veda punya sesuatu yang baru, tapi ia tak menyangka tekniknya bisa sebrutal ini. Di tikungan cepat sektor 3, ia mencoba mengikuti garis Veda, namun hampir terpelanting karena ban belakangnya tidak mampu meniru gerakan ekstrim itu. Untung ia cepat menguasai motor kembali, tapi jaraknya dengan Veda langsung melebar beberapa meter. Mustahil, itu bukan teknik manusia biasa, gumamnya sambil mencengkeram setang lebih keras. Namun teknik segila itu tentu tidak tanpa risiko. Di lap keempat, ketika hujan makin deras, motor Veda sempat kehilangan cengkeraman sepenuhnya. Selama sepersekian detik, bagian belakangnya membuang lebih jauh dari yang ia rencanakan. Helmnya hampir menyentuh aspal. Seluruh detik itu terasa seperti waktu berhenti. Kru Honda tim Asia di pit langsung menahan napas bersamaan. Tapi Veda tidak panik, ia justru menatap ke depan, menahan gas dengan presisi luar biasa, lalu mengembalikan motor ke garis yang ia mau. Semua itu terjadi begitu cepat sehingga kamera TV bahkan kesulitan mengikutinya. Dan ketika ia berhasil keluar dari tikungan liar itu dengan selamat, sesuatu di dalam dirinya menggelegar. Bukan adrenalin, bukan keberanian, melainkan rasa bahwa ia baru saja membuka pintu menuju level baru, sesuatu yang mungkin akan mengubah gaya balap Moto3 selamanya. Jaraknya dengan para pembalap di belakang makin jauh, tapi ia tak peduli soal gap. Yang penting baginya adalah satu hal, membuktikan bahwa teknik ala Toprak yang ia modifikasi sendiri bukan sekadar trik gila, melainkan senjata yang bisa membelah badai. Dan kini, badai itu sedang ia jinakkan satu tikungan demi satu tikungan. Hujan semakin menggila, berubah menjadi hujan jarum yang memukul visor helm para pembalap tanpa ampun. Pada momen-momen seperti ini, biasanya Race Direction mempertimbangkan red flag. Namun entah mengapa, hari itu mereka justru membiarkan balapan terus berjalan, mungkin karena drama yang disajikan Veda terlalu besar untuk dihentikan. Di layar monitor pit, grafik menunjukkan kondisi aquaplaning sudah memasuki level berbahaya. Tapi Veda justru terlihat semakin menyatu dengan kegilaan cuaca itu, seperti badai adalah rumahnya sendiri. Memasuki sektor pertama, genangan air berubah menjadi sungai kecil yang memaksa banyak pembalap mengurangi kecepatan drastis. Beberapa hampir terjatuh, bahkan seorang pembalap Spanyol tergelincir dan menabrak pembatas. Marshall sibuk menurunkan bendera kuning, namun Veda tetap melaju di garis luar, tidak mengurangi gas sedikit pun. Ia menekan stang kiri, memindahkan berat badan ke posisi ekstrim, dan kembali melakukan wet drift yang bahkan lebih panjang dari bab sebelumnya.
Slide itu memecah air seperti perahu cepat, menciptakan semburan tinggi yang memantul ke cahaya lampu trek. Dari kejauhan, gerakan itu tampak seperti siluet legenda toprak yang hidup kembali, tapi dengan gaya khas Veda yang lebih liar. Di belakang, Sakamoto mulai marah pada dirinya sendiri. Ia bukan pembalap sembarangan, ia pemimpin klasemen sementara dan salah satu yang paling disiplin soal teknik. Namun melihat Veda melayang di atas air seakan fisika tidak berlaku padanya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, keraguan. Kalau aku tidak mengejarnya sekarang, aku tidak akan pernah bisa menandingi bocah ini, katanya dalam hati. Dengan tekad memuncak, ia mencoba menyalip pembalap di depannya, memaksa garis dalam yang berbahaya, nyaris menyenggol roda lawan. Tapi jalan menuju Veda tetap terasa jauh. Terlalu jauh. Ketika balapan memasuki lap ke-8, radio di helm Veda mulai berisik, suara engineer-nya terdengar panik. Veda, kondisi ban belakang kamu mencapai batas. Jangan pakai teknik itu setiap tikungan. Please, manage tire. Namun Veda tidak menjawab. Ia tahu ban belakang soft-wet mereka memang tidak didesain untuk slide ekstrim seperti itu. Tapi di sisi lain, ia juga tahu balapan ini adalah penentu masa depannya, bukan soal poin, tapi soal pembuktian diri kepada dunia bahwa seorang anak Indonesia bisa menciptakan gaya balap baru, dan bukan hanya meniru toprak, tetapi mengembangkannya. Di tikungan cepat sektor 3, cobaan datang. Motor Veda tiba-tiba terpental kecil karena menghantam permukaan air yang lebih dalam dari perkiraannya. Stang bergoyang liar, membuat tubuhnya terlempar ke samping. Kamera onboard menunjukkan betapa dekat helmnya dengan aspal yang mengilap. Kru di pit menjerit bersamaan. Sakamoto yang melihat dari belakang bahkan teriak nyeri di dalam helmnya. Namun dalam momen sepersekian detik itu, refleks gila Veda muncul. Ia menginjak rem depan pelan, mengunci pinggul, lalu mengembalikan motor ke jalurnya menggunakan tarikan tubuh, bukan stang. Sebuah aksi yang bahkan pembalap MotoGP pun jarang mampu lakukan di trek basah. Aksi penyelamatan itu justru menjadi titik balik seluruh balapan. Penonton yang sebelumnya hanya berteriak mulai berdiri, memadati pagar pembatas seperti menonton keajaiban. Komentator hampir kehilangan suara, memanggil nama Veda berulang-ulang seperti sedang memanggil pahlawan. Veda tahu ia baru saja mendekati batas yang bisa menghancurkan kariernya dalam sekejap, namun ia juga merasakan tubuhnya semakin menyatu dengan motor. Ia mulai memahami ritme ban, aliran air, dan batasan gravitasi yang bisa ia tekuk. Seolah-olah teknik toprak bukan lagi panutan, melainkan fondasi bagi sesuatu yang jauh lebih ganas. Dan ketika lap mendekati garis tengah, satu hal menjadi jelas, ini bukan lagi balapan biasa. Ini adalah duel antara manusia dan alam, antara batas mekanis dan keberanian, antara teknik lama dan gaya baru yang sedang lahir di tengah badai. Veda tidak hanya memimpin balapan, ia sedang menulis bab pertama sejarah baru Moto3. Dan semua mata kini tertuju padanya, menunggu apakah ia akan terus menantang badai, atau tenggelam dalam kegilaan yang ia ciptakan sendiri. Hujan masih turun, tapi bukan lagi sekadar air, ia berubah menjadi tirai tebal yang menutup pandangan hingga beberapa meter ke depan. Lampu-lampu di sepanjang lintasan memantul di permukaan genangan, menciptakan efek seperti kaca retak yang menyilaukan mata. Veda menyipitkan pandangan, mencoba membaca garis air yang membelah trek seperti urat-urat sungai kecil. Ia tahu satu kesalahan saja bisa membuatnya terpelanting dengan kecepatan mematikan. Namun justru di saat inilah, sesuatu dalam dirinya berbicara, lanjutkan. Kamu belum sampai di batas terakhir. Dan ia menuruti suara itu. Sakamoto, yang mulai mengejar kembali setelah insiden sebelumnya, kini terlihat seperti sosok yang dikejar waktu. Ia menyadari bahwa jika ia membiarkan Veda terus memainkan teknik barunya, jarak di antara mereka akan melebar hingga tak bisa terkejar lagi. Ia menggertakkan gigi, memaksa motornya menyusuri garis dalam yang semakin berbahaya. Namun ia bukan Veda, ban belakangnya berkali-kali terpelintir oleh air yang tak punya belas kasihan.
Meskipun begitu, tekadnya tak runtuh. Ia ingin membuktikan bahwa disiplin teknik Jepang masih bisa melawan kegilaan kreatif yang diciptakan Veda. Di depan, Veda mulai masuk ke mode yang hanya dialami pembalap saat berada di puncak konsentrasi, tunnel fokus. Suara hujan menghilang, raungan mesin meredam, yang tersisa hanyalah detak jantung, sensasi ban menyentuh air, dan intuisi liar yang berkembang dalam setiap detik balapan. Ia mulai memadukan elemen-elemen teknik toprak dengan improvisasinya sendiri, menahan slide lebih lama, mengarahkan motor dengan gerakan pinggul, dan memanfaatkan tekanan air untuk menstabilkan roda depan. Teknik itu begitu ekstrim hingga sensor suspensi motor berkali-kali menunjukkan angka abnormal. Namun Veda tak peduli. Pada lap ke-10, cobaan terbesar sejak balapan dimulai datang menghampiri. Saat memasuki tikungan lambat yang dikenal sebagai perangkap aquaplaning, genangan air tiba-tiba lebih dalam dari sebelumnya. Veda terlambat menyadari bahwa air di tikungan itu telah berubah menjadi kolam kecil. Ban depan motornya terangkat sedikit, kehilangan grip sepenuhnya. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti 1 menit penuh, motor itu melayang tanpa kendali. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menebak arah jatuhnya motor, dan melawan hukum alam sekuat mungkin. Kru pit Honda tim Asia berteriak serentak. Beberapa bahkan memalingkan wajah, tak sanggup melihat kemungkinan terburuk yang mungkin mengakhiri musim Veda. Namun keajaiban kecil terjadi, di tengah melayangnya motor itu, bagian belakangnya menyentuh permukaan air lebih dulu, memberikan sedikit traksi. Insting Veda langsung aktif. Ia menaikkan badannya, menarik stang dengan presisi halus, lalu memindahkan berat badan ke sisi luar. Motor yang hampir terjatuh itu terselamatkan dalam adegan yang terlalu cepat untuk ditangkap oleh kamera. Bahkan komentator terdiam beberapa detik, tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Di belakang, Sakamoto yang melihat semuanya dari sudut yang lebih jelas merasakan dadanya mencelos. Ia tahu apa artinya itu, Veda baru saja melakukan penyelamatan tingkat dewa. Tidak ada cara lain menyebutnya. Kalau aku tetap mengejarnya, aku akan mati hari ini, gumamnya tanpa sadar. Tekadnya yang tadinya sekeras baja mulai rapuh. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya terhadap lawannya, rasa hormat yang bercampur ketakutan. Ketika Veda keluar dari tikungan itu, satu perasaan menguasai dirinya, kemenangan bukan lagi tujuan utama. Ia merasa sedang membuka pintu menuju babak baru dalam dunia balap. Teknik yang ia ciptakan bukan sekadar gaya, ini adalah ekspresi jiwa seorang pembalap yang ingin membuktikan bahwa batas bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Dan ketika lampu-lampu trek memantul di visor helmnya, Veda tahu bahwa apapun yang terjadi di lap-lap selanjutnya, ia telah meninggalkan jejak yang takkan mudah dihapus. Dunia Moto3 sedang berubah, dan perubahan itu dimulai dari seorang anak bernama Veda Ega Pratama. Langit di atas sirkuit tampak seperti lembaran besi kelam yang hendak runtuh. Hujan tak menunjukkan tanda-tanda mereda, justru semakin menebal seolah ingin menelan seluruh lintasan. Veda, yang kini memimpin balapan, merasakan setiap tetes hujan menghantam tubuh dan helmnya seperti pukulan. Namun ia tidak memperlambat motor, justru sebaliknya, ia semakin berani. Baginya, ini bukan sekadar balapan penentu podium, tetapi titik kulminasi dari segala latihan, luka, kegagalan, dan ambisi. Teknik barunya telah membawa dirinya pada titik yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan, perbatasan antara kejayaan dan kehancuran. Di belakangnya, Sakamoto masih berusaha mengejar meski pikirannya penuh keraguan. Ia tahu resiko meniru garis ekstrim yang dipakai Veda di kondisi seburuk ini hampir sama dengan bunuh diri. Namun melihat nama Ega Pratama semakin menjauh di papan Timishit membuat hatinya berontak. Ini bukan hanya tentang balapan, tetapi harga diri sebagai pemimpin klasemen. Kalau aku menyerah sekarang, aku bukan pembalap sejati, gumamnya, menguatkan diri. Ia menurunkan tubuhnya lebih rendah, memaksa motornya melawan terpaan air yang mencabik-cabik firing.
Saat memasuki lap terakhir, suasana sirkuit berubah. Penonton yang basah kuyup berdiri, sebagian mengangkat bendera Indonesia, sebagian lain memegang kepala mereka sendiri, tidak percaya apa yang tengah terjadi. Komentator tak lagi bicara sebagai analis, mereka berteriak seperti saksi keajaiban. Kamera mengunci ke arah Veda yang sedang memasuki sektor 2, sektor paling berbahaya ketika hujan turun deras. Genangan air di sana sudah seperti telaga tipis, siap menelan ban depan siapapun yang gegabah. Tapi Veda tetap menurunkan tubuhnya ke posisi ekstrim, memulai wet drift terpanjang yang pernah ia coba. Slide itu begitu panjang sehingga nyaris membelah dua tikungan sekaligus. Motor Veda miring tak masuk akal, ban belakangnya memercikkan air seperti komet meledak di permukaan bumi. Namun di tengah aksi luar biasa itu, tiba-tiba motor tergelincir sedikit lebih dalam dari yang ia rencanakan. Helmnya hampir menyentuh tanah. Stang bergetar tak beraturan. Sekali lagi, dunia seakan menahan napas. Inilah momen yang menentukan apakah teknik gila itu akan menciptakan sejarah, atau mengirimnya berguling ke gravel dengan cerita tragis. Sakamoto yang melihat kejadian itu justru teriak di dalam helmnya. Di saat itu, seluruh persaingan hilang. Yang tersisa hanya kekaguman terhadap rivalnya yang seolah menari di jurang maut. "Bangun, Veda, jangan jatuh sekarang," serunya, meski ia tahu suaranya takkan pernah sampai. Dan seolah mendengar doa lawannya itu, Veda menegakkan tubuhnya sedikit, memindahkan beban secara insting, lalu mengunci kembali slide-nya. Motor itu kembali stabil, tidak sempurna, tapi cukup untuk mengarungi sisa tikungan dengan selamat. Aksi yang nyaris mustahil itu membuat seluruh penonton bergemuruh, beberapa sampai menjerit histeris. Memasuki sektor 4, lintasan mulai mengering sedikit, memberi kesempatan bagi Veda untuk menambah kecepatan. Hujan masih turun, tapi ia tak lagi merasa takut. Semua teknik baru yang ia pelajari, semua mimik ala toprak yang ia modifikasi, semua improvisasi gila yang ia lakukan, berpadu menjadi satu aliran gerakan alami, seperti seni yang lahir di tengah badai. Ketika ia melihat garis finish dari kejauhan, napasnya tercekat. Ia bukan hanya memimpin balapan, ia memimpin revolusi. Dan ketika ban motornya akhirnya menyentuh garis finish, sirene sorak bergema di seluruh sirkuit. Veda mengangkat tangan dengan gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena ia tahu apa yang baru saja terjadi. Ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah penegasan bahwa seorang anak dari Indonesia baru saja memperkenalkan teknik baru ke dunia balap, teknik yang tidak hanya meniru legenda, tetapi menciptakan legenda baru. Di belakangnya, Sakamoto melintasi garis dengan kepala tertunduk, bukan karena kalah, tetapi karena ia menyaksikan lahirnya era baru. Sebuah era bernama Veda Drift Control.